إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua, terutama diri pribadi hati, bahwa kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan secara bersamaan kita juga meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Dan pada saat yang bersamaan pula kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, setiap sifat kerja dan seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Allah hadir di dalam memaknai seluruh aspek kehidupan kita itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita memasuki alam barzakh, dan pada tahap berikutnya kita akan memasuki alam akhirat. Di akhirat itu nanti setiap orang yang salat berbangga dengan salatnya, setiap orang yang puasa, ahli puasa, berbahagia dengan pahala puasanya. Orang yang membaca Al-Quran senang dengan pahala qiraatnya. Begitu juga orang yang menuntut ilmu sungguh berbahagia dengan pahala-pahala yang diberikan kepada orang atau kepada mereka yang menuntut ilmu. Tapi tahukah kita bahwa pahala sedekah bisa mendapatkan ibadah-ibadah itu tadi? Orang yang bersedekah bisa mendapatkan pahala puasa. Orang yang bersedekah bisa mendapatkan pahala orang yang sholat. Orang yang bersedekah bisa mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran. Dan bisa mendapatkan orang yang menuntut pahala orang yang menuntut ilmu. Bagaimana bisa? Karena dengan sedekahnya, anggaplah contoh misalnya bersedekah kepada satu masjid. Dan di masjid itu orang mendirikan sholat. Setiap orang mendirikan sholat. Berapa banyak orang yang mendirikan salat di masjid itu? Orang yang berinfak itu tadi mendapatkan pahala salat orang yang salat di dalam masjid. Orang yang bersedekah ke pondok pesantren atau ke dalam masjid itu tadi, lalu di masjid itu dibacalah Al-Quran di dalamnya, maka orang yang berinfak, orang yang bersedekah mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran itu tadi. Di dalam masjid diajarkan majelis taklim, ilmu-ilmu agama, maka orang yang hadir di dalam majelis agama, majelis ilmu itu akan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Tapi orang yang bersedekah ke pondok pesantren, ke masjid itu tadi mendapatkan pahala orang yang menuntut ilmu di dalam masjid itu. Orang yang bersedekah bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa ketika dia menyediakan untuk orang berbuka puasa. Bukan satu orang, tapi berapa orang yang dia sediakan, yang dia siapkan untuk berbuka puasa, dia mendapatkan pahala dari puasa orang-orang yang dibukakannya. Sungguh luar biasa pahala sedekah. Oleh karena itulah maka Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawma ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, baik yang bersifat wajib seperti zakat atau infak sunat seperti sedekah dan sebagainya, sebelum datang hari kematian kamu. Maka pada saat itu orang berkata, sebagian dari kalian berkata, orang yang sudah meninggal itu berkata,
Rabbi, hai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai saja engkau beri kesempatan kepada kami, tunda kematian kami ini, apa yang akan mereka lakukan? Fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Maka kami akan bersedekah. Dia kalau diberi waktu hidup lagi dan diberi waktu yang sedikit, apa yang dia lakukan oleh orang yang sudah meninggal? Fa asaddaqa. Dia tidak memilih untuk salat, karena salat masih memerlukan waktu 5 menit. Dia tidak memilih puasa, apalagi karena puasa memerlukan waktu 13 jam atau 14 jam. Dia tidak memilih untuk berhaji, karena berhaji memerlukan waktu yang lebih banyak. Tapi dia memilih atau membaca Al-Quran, karena semua itu memerlukan waktu tenaga yang lebih banyak. Tapi dia memilih untuk bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah tidak memerlukan waktu yang banyak. Cukup 5 detik atau setengah menit paling lama. Dia bisa mensedekahkan semua hartanya. Andai saja ini dikabulkan oleh Allah, tidak ada istilah waris lagi. Semua orang yang meninggal diberi kesempatan setengah menit, dia sedekahkan semua hartanya. Kenapa? Karena mensedekahkan harta tidak memerlukan waktu banyak. Yang kedua, sedekah mendapatkan pahala yang luar biasa ini tadi. Yang ketiga, orang yang sudah meninggal tahu betapa arti sebuah sedekah. Dia berbeda dengan pahala puasa, dia berbeda dengan pahala haji sekalipun. Karena itu, kalau saja orang diberi kesempatan untuk hidup dalam waktu sedikit, akhartani ila ajalin qarib, waktu yang sangat pendek, dia hanya melakukan satu hal, fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dengan bersedekah itulah katanya kami akan menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat berikutnya, Al-Munafiqun ayat 11, Allah menjawab, wa la yu'akhirallahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tapi sayangnya Allah tidak memberikan waktu yang sedikit itu ketika kita sudah meninggal. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bersedekah, kalaulah kita sudah bersedekah, jangan dilakukan apa yang bisa membatalkan sedekah itu. Al-Baqarah ayat 164, Allah memberikan wanti-wanti agar jangan kita batalkan sedekah yang telah kita lakukan itu tadi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwan 'alaihi turabun fa asabaha wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu innallaha la yahdil qaumal kafirin wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekah kamu. Ini artinya apa? Sedekah yang telah kita berikan bisa batal, bisa tidak berarti apa-apa. Apa artinya batal? Arti batal adalah sia-sia, tidak berarti apa-apa. Dengan 3 syarat. Yang pertama dengan 3 syarat. Yang pertama adalah bil manni wal adha. Ketika sedekah yang kita berikan itu kita sebut-sebut, membatalkan sedekah. Ingat, kalau kita sudah beri, jangan disebut-sebut, apalagi di depannya diungkit-ungkit, diberitahu kepada orang, ini kalau tidak saya yang bantu, mana bisa dia ini sarjana, wah, kalau tidak saya, kalau tidak, wah, masjid ini saya yang menyumbang, saya itu membatalkan sedekah karena menyebut-nyebut itu tadi. Yang kedua adalah wal bil manni wal adha, yaitu adha, menyakiti orang yang diberi sedekah. Ketika ada orang yang meminta kita kepada kita, lalu kita beri, dilempar artinya, diberi, dia doakan pada kita malah dimarahi. Doa saja untuk dirimu, jangan doa untuk aku sudah lebih kaya. Itu bisa membatalkan sedekah kita. Jangan sampai terjadi itu. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa Allah menerima doanya. Jangan sekali-kali ya sombong dengan orang. Doakan untuk dirimu, tidak usah doakan untuk diriku. Saya pernah dengar langsung orang mengatakan seperti itu. Jangan sampai terjadi.
Karena sekali lagi kita tidak tahu dari mulut siapa doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi yang pertama adalah menyebut-nyebut kebaikan, menyebut-nyebut sedekah kita. Yang kedua adalah menyakiti orang yang diberi sedekah itu tadi, atau yang kita berikan hadiah itu tadi. Dan yang ketiga, kalladzina yunfiquna malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang memberikan nafkahnya, yang memberikan hartanya, sedekahnya dengan perasaan ria. Dengan perasaan ria artinya apa? Dengan perasaan minta dipuji, minta popularitas, minta disebutkan, minta dan sebagainya. Jadi kalau kita berikan, seharusnya jangan ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dan mengisyaratkan dari hadis Nabi bahwa salah satu tanda dan salah satu faktor penyebab orang husnul khatimah adalah ketika dia mempunyai amalan yang dirahasiakan sekali lagi, mempunyai amalan baik yang dirahasiakan, bahkan istri, anaknya, orang tua tidak ada yang tahu amalan baik itu. Hanya dia dengan Allah yang tahu bahwa dia mempunyai sebuah amalan yang baik. Itu adalah salah satu faktor penting orang akan meninggal dengan husnul khatimah. Begitu juga sebaliknya, orang akan menjadi bisa su'ul khatimah, akhir yang tidak baik, ketika mempunyai amalan buruk yang dirahasiakan, yang tidak ada orang lain tahu. Sendirian dia buka video, dalam sendirian dia apa, tidak ada orang tahu. Orang tahunya dia ini orang baik, orang saleh. Ternyata hanya dia dan Allah tahu bahwa dia mempunyai kebiasaan atau amalan yang buruk. Itu adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab orang bisa su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, orang bisa meninggal dengan husnul khatimah. Salah satu faktornya adalah bahwa dia mengerjakan amalan baik yang tidak diketahui oleh orang lain, yang dia sembunyikan. Kalau orang lain tahu, ya tidak apa, tapi dia sembunyikan, dia tidak memberitahu ya. Kecuali misalnya amalan itu yang memang diketahui oleh orang, harus diketahui oleh orang. Misalnya salat berjamaah di masjid, tidak harus pakai jas hujan, itu tidak mungkin, biasa saja. Tapi ketika dia ke masjid, dia tidak untuk mengharapkan pujian oleh orang lain. Nah, tapi amalan-amalan baik lain, usahakan jangan ingin diketahui oleh orang lain. Berbeda dengan kebanyakan orang sekarang yang hampir semua amal baik diekspos, bukan hanya diberitahu, tapi diberitahu kepada media sosial. Orang bahkan bukan hanya di luar kampung, di luar kota, di luar negeri, kalau perlu orang di luar dunia itu, kalau bisa tahu-tahu, tangan kiri memberi, tangan kanan mengamirah. Harusnya menurut tuntunan Nabi adalah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri sekalipun tidak tahu, artinya tidak ada orang lain yang tahu. Berbeda dengan sekarang, sekali lagi, tangan kiri memberi, tangan kanan mengamirah, dan setelah itu diupload. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di orang-orang yang seperti ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tadi sedekah adalah betapa baiknya dan betapa keunggulan keistimewaan sedekah. Maka sedekah termasuk salah satu yang bisa memperpanjang amal ketika seseorang sudah meninggal dunia. Wa idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun shalihan yad'u lahu. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus seluruh pekerjaannya, seluruh amalnya, baik amal baik maupun amal jahat. Amal baik kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang dia bantu untuk kepentingan kaum muslimin itu tadi, walaupun dia sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir kepadanya. Ketika dia bantu sebuah masjid, manakala
sampai kapanpun masjid itu masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin generasi berikutnya. Dia pahala untuk dia terus mengalir, pahala salat, pahala majelis taklim, pahala sedekah, pahala puasa mungkin ya, pahala orang membaca Al-Quran, dan apapun kebaikan-kebaikan yang orang lakukan di dalam masjid itu, dia akan tetap mengalir di dalam kepada dirinya, baik di masa dia di dalam kubur maupun nanti di akhirat kelak. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh, anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan yang online, ya, hubungan yang online. Ketika anak membaca Al-Quran dan itu dididik oleh orang tuanya, walaupun tuanya sudah meninggal di dalam kubur, bacaan Al-Quran oleh anak, pahalanya terus mengalir ke dalam orang tuanya. Maka investasilah kepada anak menjadi anak yang saleh, karena itu adalah menjadi amal yang jariah yang terus mengalir, investasi yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman liman jahada bihi wa nafara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana innaka lan tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansar. Rabbana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.